Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance, kembali lagi bersama saya Nurminani Muhammad pada video ke-6 tentang analisis konten. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui apa itu analisis konten, simak video ini sampai selesai ya. Jadi teman-teman, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian analisis konten. Analisis konten merupakan proses mendalam untuk memahami dan mengevaluasi isi dari sebuah materi, baik itu tulisan, gambar, video, atau audio. Dengan analisis konten, kita dapat mengidentifikasi pesan, tujuan, dan dampak dari suatu karya. Menurut Barelson, analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Analisis konten juga dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Yang kedua yaitu tujuan analisis konten. Tujuan analisis konten terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan, 2. Optimasi konten, 3. Meningkatkan pengalaman pengguna. Fungsi yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Maksudnya memahami audiens dan kebutuhan mereka dalam proses analisis konten. Kedua, optimasi konten. Ini maksudnya meningkatkan kualitas dan relevansi konten untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna. Maksudnya memastikan konten yang disampaikan relevan dan bermanfaat bagi pengguna. 3. Metode analisis konten. Metode analisis konten ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, analisis kualitatif, 2. Analisis kuantitatif, dan ketiga, konten analisis GERD. Jadi, analisis kualitatif ini maksudnya menganalisis konten secara mendalam untuk memahami makna dan konteksnya, sedangkan analisis kuantitatif mengukur dan mengidentifikasi pola dalam data teks menggunakan metode statistik. Dan yang terakhir, konten analisis grid membuat tabel kategorisasi untuk menganalisis isi data teks. 4. Langkah-langkah analisis konten. Langkah-langkah analisis konten ini terbagi menjadi 3 langkah, yaitu 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data ini memiliki sumber data yang Jadi, dalam pengumpulan data, analisis konten ini harus memiliki sumber data yang relevan dan representatif. Sedangkan pada segmentasi konten, mengelompokkan konten berdasarkan kriteria tertentu. Dan pada analisis kualitatif dan kuantitatif, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan wawasan mendalam. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada metode analisis konten terdapat beberapa teknik mengumpulkan data, yaitu salah satunya adalah observasi langsung yang melibatkan pengamatan secara langsung terhadap materi konten yang dianalisis. Selain itu, wawancara mendalam termasuk dalam teknik yang efektif untuk mengumpulkan data konten, karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam dari narasumber. Yang keenam adalah proses analisis konten, yaitu 1. Penentuan sasaran analisis. Penentuan sasaran analisis ini langkah awal dalam proses analisis konten adalah menentukan tujuan dan sasaran dari analisis tersebut. 2. Pemetaan dan pengumpulan data. Data konten dari berbagai sumber dikumpulkan dan dipetakan untuk memulai proses analisis. Dan ketiga, penggunaan metode analisis. Berdasarkan tujuan analisisnya, metode analisis konten yang cocok dipilih untuk mendapatkan hasil yang akurat. 4. Interpretasi hasil. Setelah analisis selesai, hasilnya diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap konten yang diuji.
Yang ketujuh, interpretasi hasil. Jadi proses interpretasi hasil ini dibagi menjadi 3, yaitu 1, analisis mendalam. Analisis mendalam ini melakukan analisis detail untuk menemukan makna utama dari data. 2, menyusun temuan. Menyusun temuan yang ditemukan ke dalam pola dan keterkaitan yang jelas. 3, mendapatkan insight. Mendapatkan wawasan baru dapat memberikan pemahaman mendalam. Keuntungan dari analisis konten yaitu 1, penemuan insight mendalam, 2, optimasi strategi konten, 3, peningkatan SEO, 4, mengarahkan keputusan bisnis. Yang pertama itu, penemuan insight mendalam itu maksudnya memungkinkan untuk menemukan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang audiens dan topik yang diteliti. Sedangkan optimasi strategi konten memungkinkan untuk mengidentifikasi peluang dan kelemahan dalam strategi konten serta meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Dan yang ketiga, peningkatan SEO memungkinkan peningkatan visibilitas di mesin telusur, memulai mengoptimalkan kata kunci dan konten yang relevan. Dan yang terakhir, mengarahkan keputusan bisnis. Ini maksudnya memberikan informasi yang mendukung dalam mengarahkan keputusan bisnis yang tepat yang lebih terinformasi. Tantangan dalam analisis konten, yaitu proses analisis konten seringkali dihadapkan pada tantangan data yang kompleks dan beragam. Selain itu, interpretasi hasil yang akurat juga memerlukan keahlian teknis dan pemahaman mendalam terhadap konten yang dianalisis. Metode analisis konten juga memiliki beberapa tantangan, yaitu 1, volume data. Pada volume data ini memproses jumlah data yang besar dalam waktu yang terbatas, dan keragaman konten menghadapi berbagai jenis konten seperti teks, gambar, dan video. 3, kesesuaian konteks, memastikan analisis konten sesuai dengan konteksnya dan tidak salah interpretasi. 4, kualitas data, menangani data yang tidak terstruktur atau tidak lengkap. 5, sentimen dan emosi, mengidentifikasi dan memahami sentimen serta emosi yang terkandung dalam konten. 6, multilingualis, yaitu menganalisis konten dalam berbagai bahasa. 7, kekuatan komputasi, yaitu memerlukan kekuatan komputasi yang cukup untuk menghasilkan data dalam waktu yang singkat. Tantangan ini memerlukan algoritma dan strategi analisis yang efektif untuk menghasilkan hasil yang akurat dan relevan. Contoh nyata analisis konten, misalkan seorang peneliti ingin menganalisis representasi gender dalam iklan televisi. Mereka dapat menggunakan metode analisis konten untuk mengumpulkan sampel iklan televisi, kemudian secara sistematis menganalisis elemen-elemen seperti bahasa, gambar, dan musik dalam iklan tersebut. Peneliti dapat mencatat jumlah dan jenis stereotip gender yang muncul, serta bagaimana gender digambarkan dalam konteks produk atau layanan yang diiklankan. Dengan menggunakan metode analisis konten, peneliti dapat mengeksplorasi tren atau pola yang muncul dalam representasi gender dalam iklan televisi tersebut. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, evaluasi. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil analisis konten untuk menarik kesimpulan yang akurat. Kedua, peluang dan tantangan. Mengidentifikasi peluang yang muncul dan mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan rekomendasi. 3, rencana aksi. Membuat rencana aksi yang spesifik untuk menerapkan rekomendasi dalam strategi bisnis atau pemasaran. 4, keberhasilan. Mengukur keberhasilan implementasi, rekomendasi, dan menyusun laporan evaluasi untuk mendukung keputusan masa depan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.